Selamat datang di channel YouTube yang penuh inspirasi, Manjada Wajada 2022 Ngopi, Ngobrol Pintar. Di sini, berkumpul, berdiskusi, dan menghadirkan segudang pengetahuan yang menarik. Bersiaplah untuk menjelajahi video-video penuh kecerdasan dan inspirasi di channel ini. Setiap konten kami memberikan Anda wawasan pengetahuan yang luar biasa. Jadi, jangan biarkan kesempatan berlalu begitu saja. Ikuti perjalanan kami dan jangan lewatkan video-video pilihan kami. Aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu menjadi yang pertama mengetahui setiap konten terbaru yang kami unggah. Jika video-video di channel Manjada Wajada 2022 Ngopi, Ngobrol Pintar, memberikan manfaat bagi Anda, jangan ragu untuk menjadi bagian dari komunitas kami yang penuh semangat. Langkah pertama adalah dengan menekan tombol subscribe. Selain itu, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share video kami kepada orang-orang terdekat Anda. Bersiaplah untuk melangkah ke dunia yang lebih dalam, di mana inspirasi dan pengetahuan bergabung menjadi satu. Kami siap untuk membimbing Anda dalam setiap perjalanan ini. Terima kasih telah memilih kami sebagai sumber wawasan Anda. Bersama-sama, kita akan menciptakan masa depan yang cerdas dan inspiratif. Jadi, mari bergabung sekarang dan mulai petualangan ngopi, ngobrol pintar, bersama Manjada Wajada 2022. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Selamat datang pada pengenalan model algoritma support vector machines. Saya akan membantu menjelaskan untuk memahami konsep-konsep dasar sekaligus cara kerja SVM. Untuk memahami secara lebih mendalam, mari kita lihat bagaimana cara kerja support vector machines. Saya akan menjelaskannya dengan detail dan mudah dipahami. Rumus support vector machines mungkin terlihat kompleks, tetapi jangan khawatir. Saya akan membantu memahami setiap langkah dan urutannya. Untuk memperjelas konsep SVM, mari kita lihat contoh data nyata dalam penggunaannya. Saya akan menunjukkan bagaimana SVM dapat membantu menyelesaikan masalah dan memperbaiki kinerja model. Terakhir, mari kita praktikkan penggunaan supervised support vector machines dengan Python. Saya akan memandu kalian langkah demi langkah dalam membuat program yang efektif dan efisien. Oke, selanjutnya. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu teknik pembelajaran mesin yang cukup umum digunakan, yaitu SVM atau Support Vector Machines. SVM digunakan untuk melakukan klasifikasi dan regresi pada data dengan dimensi yang tinggi. SVM mencari hyperplane linear untuk memisahkan kedua kelas data dengan margin terbesar. Jika data tidak linear, SVM akan melakukan transformasi dimensi atau kernel. Menurut Chortes dan Vapnik, SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang sangat efektif dalam melakukan klasifikasi atau regresi. Sedangkan menurut Alpaidin, SVM adalah metode pembelajaran mesin yang sangat powerful untuk melakukan tugas yang sama. Jadi, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai SVM dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk memprediksi atau mengklasifikasikan data. Oke, selanjutnya. Jadi, bahwa model SVM adalah alat yang sangat berguna dalam analisis data yang kompleks dan membantu Anda membuat keputusan terbaik dalam kasus tersebut, seperti seorang detektif profesional. Dengan menggunakan model SVM, Anda dapat menemukan pola dan tren dalam data, serta memungkinkan Anda untuk menentukan karakteristik terpenting dari setiap kasus. SVM membantu Anda memisahkan bukti penting dari yang tidak penting, seperti membuat garis pemisah untuk memisahkan data pelatihan ke dalam kelompok hasil positif dan negatif. Dengan menggunakan model SVM, Anda dapat dengan mudah menyelesaikan kasus yang rumit dan memastikan bahwa Anda membuat keputusan yang tepat. Oke, selanjutnya. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, model SVM menjadi sangat penting untuk membantu Anda dalam mengambil keputusan yang tepat. Namun, terkadang SVM dapat menjadi sangat rumit dan sulit dipahami, terutama dalam kasus kriminal tingkat tinggi yang memiliki banyak bukti dan informasi yang beragam. Untuk mengatasi hal ini, Anda dapat mengubah masalah yang rumit menjadi masalah yang lebih sederhana, sehingga dapat dianalisis oleh model SVM dengan lebih efisien. Seperti detektif yang bekerja sama dengan spesialis ilmiah atau konsultan dalam kasus tertentu, SVM melakukan transformasi dimensi atau kernel untuk memisahkan kelompok dengan lebih baik. Dalam situasi yang sulit, SVM dapat memilih kernel yang tepat untuk mengubah karakteristik data sehingga dapat terpisahkan dengan lebih efektif. Dengan model SVM,
Anda akan memiliki asisten terbaik yang membantu Anda memecahkan masalah yang rumit dan memisahkan informasi yang penting dari yang tidak penting. Analogi yang digunakan dapat membantu Anda memahami konsep model SVM dengan mudah. Oke, selanjutnya. Sejarah model SVM cukup menarik karena pertama kali diusulkan oleh Vladimir Vapnik dan Alexei Chervonenkis pada tahun 1963 sebagai algoritma yang dapat menjelaskan bagaimana manusia belajar dari data pada saat itu dalam konteks pengenalan pola. Namun, baru pada tahun 1992, Vapnik dan timnya berhasil mengembangkan model SVM hingga stabil dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Seiring dengan perkembangannya, SVM semakin populer dan diadopsi sebagai salah satu metode terbaik dalam bidang machine learning. Dikarenakan kemampuannya yang luar biasa, SVM dapat diaplikasikan pada berbagai bidang seperti klasifikasi, regresi, analisis citra, pengenalan wajah, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, model SVM dapat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam mengolah data secara akurat dan efektif. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang cara kerja support vektor machine. Langkah-langkah cara kerja SVM. 1. Pilih kelas dan feature. Pertama-tama, tentukan kelas apa yang akan diklasifikasikan, dan pilih feature yang paling relevan untuk digunakan dalam klasifikasi. Misalnya, jika kita ingin memprediksi apakah suatu email adalah spam atau bukan, maka kelasnya adalah spam atau non-spam. Sementara feature yang digunakan dapat berupa jumlah kata dalam email, kehadiran kata tertentu, DLL. 2. Tampilkan data dalam bentuk grafik. Setelah feature dipilih, plot data dalam bentuk grafik dengan kelas diwakili dalam warna yang berbeda agar memudahkan identifikasi. Jika hanya ada dua feature, maka plotnya akan menjadi dua titik di bidang dua dimensi. Oke, selanjutnya. 3. Cari hyperplane terbaik. Hyperplane adalah garis yang ideal yang membagi data menjadi dua kelas yang berbeda. SVM mencari hyperplane terbaik dengan menghitung margin yang terbentuk antara dua kelas, atau jarak antara hyperplane dan titik terdekat dari masing-masing kelas. Margin terbesar adalah yang terbaik. 4. Optimalisasi hyperplane. Setelah ditemukannya hyperplane terbaik, SVM melakukan optimasi untuk menemukan hyperplane yang optimal dengan meminimalkan nilai error atau kesalahan. Hanya titik-titik yang berada berdekatan dengan hyperplane yang mempengaruhi hasil dan dijadikan sebagai support vektor. 5. Klasifikasi data baru. Setelah hyperplane optimal ditemukan, data baru kemudian diklasifikasikan dengan menentukan sisi hyperplane tempat data tersebut berada. Jika data berada pada sisi yang sama dengan kelas yang sama, maka data tersebut diklasifikasikan ke dalam kelas yang sama. Sedangkan jika berada pada sisi berlawanan, maka data tersebut dikatakan berasal dari kelas yang berbeda. Oke, selanjutnya. Formula SVM akan berbeda bergantung pada jenis kernel yang digunakan. Kernel merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah data ke dalam dimensi yang lebih tinggi agar bisa dipisahkan secara linear. Beberapa kernel yang umum digunakan antara lain linear, polinomial, radial basis function, RBF, dan sigmoid. Untuk kernel linear, rumus SVM dapat dirumuskan sebagai berikut. Di mana adalah vektor bobot, adalah vektor input, dan adalah bias. Dalam kasus ini, SVM berfungsi untuk mencari garis, atau hyperplane, terbaik yang bisa memisahkan antara kelas positif dan negatif. Garis ini ditentukan oleh vektor bobot dan bias yang dihasilkan dari algoritma optimasi SVM. Data yang terletak di satu sisi garis akan diklasifikasi sebagai kelas positif, sedangkan data di sisi lainnya akan diklasifikasikan sebagai kelas negatif. Meskipun kernel linear cukup sederhana, pada beberapa kasus, SVM dengan kernel linear bisa memberikan performa yang lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan teknik klasifikasi lainnya. Namun, ketika data tidak dapat dipisahkan dengan garis lurus, maka dibutuhkan kernel yang lebih kompleks seperti polinomial, RBF, atau sigmoid yang bisa membentuk bentuk hyperplane yang lebih fleksibel. Oke, selanjutnya. Untuk kernel polinomial, parameter Y dan R digunakan untuk mengontrol tingkat kompleksitas fungsi kernel. Sedangkan parameter D menentukan derajat polinomial yang digunakan untuk transformasi data.
Kernel polinomial biasanya digunakan untuk data yang tidak bisa dipisahkan dengan garis lurus dalam ruang asli dan membutuhkan transformasi ke dimensi yang lebih tinggi agar bisa dipisahkan. Sementara untuk kernel RBF, parameter Y digunakan untuk mengontrol lebar fungsi kernel. Kernel RBF biasanya lebih fleksibel karena bisa membentuk bentuk hyperplane yang lebih kompleks dan mampu menangani kasus data yang tidak linear atau secara luas terdistribusi. Namun, kelemahannya adalah lebih lambat dalam pemrosesan data karena menghitung jarak antara titik-titik data dalam ruang kernel. Berikut adalah penjelasan mengenai rumus SVM pada kernel sigmoid. Kernel sigmoid adalah jenis kernel yang sering digunakan pada aplikasi pengenalan pola dan klasifikasi teks. Fungsi kernel ini digunakan untuk data yang tidak dapat dipisahkan secara linear dalam ruang asli. Rumus SVM pada kernel sigmoid memiliki dua parameter yang dapat disesuaikan yaitu Y dan R. Parameter Y digunakan untuk mengontrol kecuraman fungsi kernel, sedangkan parameter R secara implisit menentukan kerapatan distribusi data dalam ruang fitur yang ditingkatkan. Namun, perlu diingat bahwa kernel sigmoid juga mempunyai kelemahan yaitu sensitif terhadap gangguan atau noise pada data dan kurang cocok untuk data dengan dimensi yang besar. Oke, selanjutnya. Kami akan membahas dataset yang berisi informasi tentang pengguna dan preferensi film mereka. Dataset ini terdiri dari 5 fitur yaitu umur, jenis kelamin, genre film favorit, rating film, dan prediksi genre film. Pada dataset ini, kami menggunakan metode SVM, Support Vector Machine, untuk memprediksi genre film yang akan diminati oleh pengguna berdasarkan fitur-fitur yang ada. Mari kita lihat lebih dekat pada masing-masing fitur pada dataset ini. Fitur pertama, umur merupakan informasi penting tentang pengguna karena dapat mempengaruhi preferensi mereka terhadap film. Dalam dataset ini, umur pengguna akan digunakan sebagai salah satu faktor untuk memprediksi genre film yang diminati. Fitur kedua, jenis kelamin pengguna juga memiliki pengaruh pada preferensi film. Dataset ini mencatat jenis kelamin pengguna untuk menganalisis pola preferensi film antara pria dan wanita. Informasi ini akan menjadi faktor penting dalam prediksi genre film yang diminati oleh pengguna. Fitur ketiga, genre film favorit pengguna adalah informasi yang sangat berharga. Dataset ini mencatat genre film favorit pengguna, yang akan digunakan sebagai referensi untuk memahami preferensi mereka secara keseluruhan. Informasi ini akan membantu SVM dalam memprediksi genre film yang mungkin diminati oleh pengguna. Fitur keempat, rating film adalah informasi yang berguna dalam menganalisis preferensi pengguna terhadap film. Dataset ini mencatat rating film yang diberikan oleh pengguna, yang akan membantu SVM dalam mengevaluasi film mana yang mungkin diminati oleh pengguna. Fitur kelima, prediksi genre film pada kolom prediksi, akan diisi dengan hasil prediksi genre film yang akan diminati oleh pengguna berdasarkan fitur-fitur pada dataset. SVM akan menggunakan informasi dari fitur-fitur sebelumnya untuk memprediksi genre film yang paling mungkin diminati oleh pengguna. Dengan menggunakan SVM dan fitur-fitur yang terdapat pada dataset ini, kita dapat mengidentifikasi pola dan tren dalam preferensi film pengguna. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan rekomendasi film yang lebih akurat dan memenuhi kebutuhan pengguna. Oke, selanjutnya. Materi yang akan kita bahas tentang membangun program Supervised. Support Vector Machines dengan menggunakan Python. Langkah 1. 1. Import Pandas as PD. Pada baris ini, kita mengimpor library Pandas dengan alias PD. Pandas adalah library yang digunakan untuk memanipulasi dan menganalisis data. Ia menyediakan struktur data yang efisien seperti data frames untuk menyimpan dan mengorganisir data tabular. 2. Framesclearn. Preprocessing import label encoder. Baris ini mengimpor kelas label encoder dari library Sclearn. Preprocessing. Label encoder digunakan untuk mengubah variabel kategorikal menjadi variabel numerik agar dapat digunakan dalam pemodelan. 3. Framesclearn. Model underscore selection import train underscore test underscore split. Pada baris ini, kita mengimpor fungsi train underscore test underscore split dari library Sclearn. Model underscore selection. Fungsi ini digunakan untuk membagi dataset menjadi dua subset, data pelatihan, training data, dan data pengujian, testing data. Subset training digunakan untuk melatih model, sedangkan subset testing digunakan untuk menguji performa model. 4. Framesclearn.
Preprocessing import standard scalar. Baris ini mengimpor kelas standard scalar dari library Sclearn. Preprocessing. Standard scalar digunakan untuk melakukan penskalaan fitur-fitur numerik pada dataset. Dengan penskalaan ini, fitur-fitur tersebut akan memiliki rata-rata nol dan varians yang seragam, memudahkan proses pembuatan model dan analisis data. Oke, selanjutnya. 5. From Sclearn SVM import SVC. Pada baris ini, kita mengimpor kelas SVC dari library Sclearn SVM. SVM, Support Vector Machine, adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Dalam kasus ini, kita menggunakan kelas SVC dari library Scikit-learn, Sclearn, untuk melakukan klasifikasi. 6. From Sclearn, Matrix Import Accuracy _score, Confusion _matrix, Classification _report, baris ini mengimpor beberapa metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur performa model. Accuracy _score digunakan untuk menghitung akurasi model, Confusion _matrix digunakan untuk membuat matriks konfusi yang menggambarkan klasifikasi yang benar dan salah, dan Classification _report memberikan laporan yang lebih rinci tentang hasil klasifikasi. 7. Import Seaborn as SNS. Pada baris ini, kita mengimpor library Seaborn dengan alias SNS. Seaborn adalah library yang memungkinkan kita untuk membuat visualisasi data yang menarik dan informatif dengan mudah. 8. Import Matplotlib Pplot as PLT. Baris ini mengimpor library Matplotlib dengan alias PLT. Matplotlib adalah library yang digunakan untuk membuat plot dan visualisasi data dalam Python. Oke, selanjutnya. Pada gambar ini implementasi langkah pertama mengimport library-library yang digunakan dalam membangun program Supervised Support Vector Machines dengan menggunakan Python. Mohon diikuti sesuai dengan gambar, silahkan dicoba di ide yang Anda minati. Selamat mencoba. Selanjutnya. Langkah kedua. Data frame adalah struktur data tabular yang terdiri dari baris dan kolom, mirip dengan tabel dalam basis data atau spreadsheet. Data frame dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. Di sini, kita akan membahas cara membuat data frame dari dataset yang diberikan menggunakan library Pandas di Python. Pada gambar ini implementasi langkah kedua menggunakan data frame. Mohon diikuti sesuai dengan gambar, silahkan dicoba di ide yang Anda minati. Selamat mencoba. Oke. Selanjutnya. Langkah ketiga. Mengubah data kategorikal menjadi numerik adalah proses konversi data yang berupa label atau kategori menjadi representasi numerik. Hal ini umum dilakukan dalam analisis data atau pembelajaran mesin, karena algoritma yang digunakan biasanya hanya dapat memproses data numerik. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik adalah dengan menggunakan teknik label encoding. Dalam contoh ini, digunakan modul label encoder dari library Python untuk mengubah beberapa kolom pada data frame, yaitu jenis kelamin, genre favorit, dan prediksi, menjadi representasi numerik. Pada gambar ini implementasi langkah ketiga mengubah data kategorikal menjadi numerik. Mohon diikuti sesuai dengan gambar, silahkan dicoba di ide yang Anda minati. Selamat mencoba. Oke. Selanjutnya. Langkah keempat. Memisahkan data menjadi fitur, X, dan label, Y, merupakan langkah penting dalam pemrosesan data dan pembelajaran mesin. Ini melibatkan pemisahan variabel yang akan digunakan sebagai input, fitur, dan variabel yang akan diprediksi, label. Fitur, X, terdiri dari 4 kolom dari data frame, DF, yaitu, umur, jenis kelamin, genre favorit, dan rating film. Fitur-fitur ini dipilih karena dianggap relevan untuk memprediksi variabel target, label. Label, Y, adalah kolom prediksi dari data frame, DF. Kolom ini berisi nilai yang ingin diprediksi oleh model. Proses pemisahan data menjadi fitur, X, dan label, Y, sangat penting karena biasanya model pembelajaran mesin membutuhkan input fitur untuk melatih diri dan mempelajari pola-pola dalam data guna memprediksi label dengan akurasi yang tinggi. Pada gambar ini implementasi langkah 4 memisahkan data menjadi fitur, X, dan label, Y. Mohon diikuti sesuai dengan gambar, silahkan dicoba di ide yang Anda minati. Selamat mencoba. Oke. Selanjutnya. Langkah kelima.
Membagi data menjadi data latih dan data uji adalah langkah penting dalam proses pembelajaran mesin, machine learning. Tujuan utamanya adalah untuk menguji sejauh mana model yang dibangun dapat memprediksi dengan akurat data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Langkah yang umum digunakan adalah membagi data ke dalam dua subset yang disebut sebagai data latih, train data, dan data uji, test data. Dalam contoh kita menggunakan rasio 80-20, yang berarti 80% data akan digunakan untuk melatih model, X_train dan Y_train, dan 20% data akan digunakan untuk menguji model, X_test dan Y_test. Pada gambar ini implementasi langkah 5 membagi data menjadi data latih dan data uji. Mohon diikuti sesuai dengan gambar, silahkan dicoba di ide yang Anda minati. Selamat mencoba. Oke. Selanjutnya, langkah ke-6. Normalisasi data dengan standard scaling dilakukan untuk memastikan bahwa atribut-atribut dalam data memiliki skala yang seragam. Hal ini penting ketika menggunakan algoritma pembelajaran mesin seperti regresi linear, regresi logistik, atau jaringan saraf, yang rentan terhadap atribut dengan skala yang berbeda. Normalisasi data membantu menghindari bias yang mungkin muncul karena atribut dengan skala besar akan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap hasil prediksi dibandingkan dengan atribut dengan skala kecil. Dengan menggunakan standard scaling, kita dapat memastikan bahwa semua atribut memiliki skala yang seragam sehingga algoritma pembelajaran mesin dapat bekerja dengan baik dan memberikan hasil yang lebih akurat. Dengan demikian, menggunakan standard scaler dan proses standard scaling ini membantu mengubah data menjadi format yang lebih mudah diinterpretasikan oleh model pembelajaran mesin dan meningkatkan kualitas prediksi yang dihasilkan. Pada gambar ini implementasi langkah ke-6. Normalisasi data dengan standard scaling. Mohon diikuti sesuai dengan gambar, silahkan dicoba di ide yang Anda minati. Selamat mencoba. Oke. Selanjutnya. Langkah ke-7. Pada model SVM dengan kernel linear adalah fungsi matematika yang digunakan untuk mengubah data input ke dalam ruang fitur yang lebih tinggi. Kernel linear secara sederhana menghitung produk dot antara dua vektor input. Dalam SVM dengan kernel linear, fungsi kernel linear digunakan untuk menghitung jarak antara titik-titik data input dalam ruang fitur yang lebih tinggi. Selanjutnya, model yang telah dilatih dapat digunakan untuk melakukan prediksi pada data baru. Dalam proses prediksi, model akan mengambil data input baru dan menghitung jaraknya terhadap batas keputusan yang telah ditentukan. Kemudian, berdasarkan posisi data input terhadap batas keputusan, model akan mengklasifikasikan data tersebut ke dalam salah satu kelas yang ada. Secara ringkas, model SVM dengan kernel linear adalah metode pembelajaran mesin yang menggunakan kernel linear untuk mengklasifikasikan data. Model ini melibatkan pembuatan objek SVM dengan kernel linear, pelatihan model dengan data latih, dan penggunaan model yang dilatih untuk melakukan prediksi pada data baru. Pada gambar ini implementasi langkah ke-7. Model SVM dengan kernel linear. Mohon diikuti sesuai dengan gambar, silahkan dicoba di ide yang Anda minati. Selamat mencoba. Oke. Selanjutnya. Langkah ke-8. Evaluasi akurasi model dengan data uji melibatkan pengukuran sejauh mana model yang telah dilatih dapat memprediksi dengan tepat label kelas untuk data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam kasus ini, kita menggunakan model support vector machine, SVM, dengan kernel linear. Kode ini mengevaluasi sejauh mana model SVM dengan kernel linear dapat memprediksi dengan benar label kelas dari data uji yang belum dilihat sebelumnya, dan mencetak akurasi model tersebut sebagai hasilnya. Pada gambar ini implementasi langkah ke-8. Evaluasi akurasi model dengan data uji. Mohon diikuti sesuai dengan gambar, silahkan dicoba di ide yang Anda minati. Selamat mencoba. Oke. Selanjutnya. Langkah ke-9. Model SVM dengan kernel polinomial adalah sebuah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk memisahkan data ke dalam kelas yang berbeda. SVM, Support Vector Machine, merupakan metode yang populer dalam klasifikasi data. SVM menggunakan hyperplane untuk memisahkan data dengan sebaik mungkin berdasarkan fitur-fitur yang ada. Kernel polinomial adalah salah satu jenis kernel yang digunakan dalam SVM.
Kernel ini memetakan data ke dalam ruang fitur yang lebih tinggi dengan menggunakan polinomial dari fitur-fitur asli. Melatih model dengan menggunakan data latih. Dalam contoh ini, kita memiliki data latih yang terdiri dari fitur-fitur, X_train, dan label-label, Y_train. Proses pelatihan ini melibatkan mencari hyperplanet terbaik yang dapat memaksimalkan jarak antara dua kelas data yang berbeda. Dalam kasus kernel polinomial, model akan menggunakan polinomial dari fitur-fitur asli untuk memisahkan kelas-kelas tersebut. Setelah proses pelatihan selesai, model SVM dengan kernel polinomial siap digunakan untuk melakukan prediksi pada data baru. Kita dapat menggunakan model ini untuk mengklasifikasikan data berdasarkan fitur-fiturnya. Pada gambar ini implementasi langkah ke-9. Model SVM dengan kernel polinomial. Mohon diikuti sesuai dengan gambar, silahkan dicoba di ide yang Anda minati. Selamat mencoba. Oke. Selanjutnya. Model SVM dengan kernel polinomial untuk membuat prediksi pada data uji, X_test. Di sini, Y_pred_poly akan berisi label prediksi yang dihasilkan oleh model SVM dengan kernel polinomial untuk setiap contoh data dalam X_test. Selanjutnya, kita perlu membandingkan prediksi yang dihasilkan dengan label sebenarnya pada data uji, Y_test, untuk mengukur akurasi model. Akurasi_score adalah sebuah fungsi yang menghitung akurasi dengan membandingkan label prediksi, Y_pred_poly, dengan label sebenarnya, Y_test. Akurasi adalah persentase jumlah prediksi yang benar dibandingkan dengan jumlah total contoh data. Terakhir, kita mencetak hasil akurasi untuk memberikan informasi tentang performa model SVM dengan kernel polinomial pada data uji. Pada gambar ini implementasi langkah ke-10. Model SVM dengan kernel polinomial. Mohon diikuti sesuai dengan gambar, silahkan dicoba di ide yang Anda minati. Selamat mencoba. Oke. Selanjutnya. Langkah ke-11. Model SVM dengan kernel RBF untuk melakukan prediksi pada data uji. Pertama, kita menggunakan model yang telah dilatih, SVM_RBF, untuk melakukan prediksi pada data uji, X_test. Hasil prediksi ini disimpan dalam variabel Y_pred_RBF. Selanjutnya, kita membandingkan hasil prediksi dengan label yang sebenarnya pada data uji, Y_test, menggunakan fungsi akurasi_score. Fungsi ini akan menghitung seberapa banyak prediksi yang sesuai dengan label yang sebenarnya dan menghasilkan skor akurasi. Terakhir, kita mencetak hasil akurasi menggunakan fungsi print. Dalam contoh ini, kita mencetak akurasi model SVM dengan kernel RBF. Akurasi dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah prediksi yang benar dengan jumlah total prediksi. Akurasi dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana model kita dapat memprediksi dengan benar. Semakin tinggi nilai akurasi, semakin baik model kita dalam memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pada gambar ini implementasi langkah ke-11. Model SVM dengan kernel RBF untuk melakukan prediksi pada data uji. Mohon diikuti sesuai dengan gambar, silahkan dicoba di ide yang Anda minati. Selamat mencoba. Oke. Selanjutnya. Langkah ke-12. Menggunakan 3 model SVM yang telah dilatih untuk memprediksi kelas baru berdasarkan fitur-fitur yang diberikan dalam variabel X_new. Fitur-fitur tersebut mencakup umur, jenis kelamin, genre film favorit, dan rating film. Pertama, model SVM linear, SVM_linear, digunakan untuk memprediksi kelas baru dengan memanggil metode predik pada model tersebut menggunakan X_new sebagai argumen. Hasil prediksi disimpan dalam variabel Y_new_linear. Selanjutnya, hal yang sama dilakukan untuk model SVM polinomial, SVM_poly, dan model SVM RBF, SVM_RBF, dengan hasil prediksi disimpan dalam variabel Y_new_poly dan Y_new_RBF secara berurutan. Selanjutnya, untuk mengubah hasil prediksi dari representasi numerik ke representasi kategorikal, digunakan objek label encoder, yang digunakan sebelumnya untuk melatih model SVM. Melalui metode inverse_transform pada objek hasil prediksi yang awalnya dalam bentuk numerik diubah kembali menjadi kategorikal. Terakhir, hasil prediksi kelas baru untuk masing-masing model SVM dicetak menggunakan perintah print.
Hasil prediksi yang dicetak adalah dalam bentuk kategorikal, yang telah diubah kembali menggunakan inverse transform dari Lie. Dengan menjalankan kode tersebut, kita akan mendapatkan prediksi kelas baru menggunakan model SVM linear, model SVM polinomial, dan model SVM RBF berdasarkan fitur-fitur yang diberikan dalam X_new. Oke, selanjutnya. Pada gambar ini implementasi langkah ke-12. Menggunakan 3 model SVM yang telah dilatih untuk memprediksi kelas baru berdasarkan fitur-fitur yang diberikan dalam variabel X_new. Mohon diikuti sesuai dengan gambar, silahkan dicoba di ide yang Anda minati. Selamat mencoba. Oke. Selanjutnya. Langkah ke-13. Visualize the result, mengacu pada proses memvisualisasikan hasil dari suatu model atau analisis data. Pada kode yang Anda berikan, ada penggunaan fungsi Lie, inverse_transform, range, len, Lie classes, untuk mendapatkan label yang terkait dengan hasil prediksi atau klasifikasi yang dilakukan oleh model. Dalam konteks visualisasi, Anda dapat menggunakan label-label ini untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hasil prediksi atau klasifikasi model. Anda bisa menggunakan label-label ini dalam berbagai jenis visualisasi seperti grafik batang, diagram pie, atau heatmap untuk menggambarkan distribusi kelas atau untuk membandingkan prediksi model dengan kelas yang sebenarnya. Dengan demikian, penggunaan Lie, inverse_transform, range, len, Lie classes, dalam konteks ini adalah untuk mendapatkan label-label yang akan digunakan dalam proses visualisasi hasil dari model atau analisis data. Pada gambar ini implementasi langkah ke-13. Visualize the result, mengacu pada proses memvisualisasikan hasil dari suatu model atau analisis data. Mohon diikuti sesuai dengan gambar, silahkan dicoba di ide yang Anda minati. Selamat mencoba. Oke. Selanjutnya. Langkah ke-14. Confusion matrix adalah metrik evaluasi populer dalam machine learning yang memungkinkan kita untuk menilai kinerja dari sebuah model klasifikasi. Ini memberikan representasi tabular dari prediksi model dibandingkan dengan label sebenarnya. Confusion matrix sangat berguna untuk memahami jenis kesalahan yang dibuat oleh model dan mengevaluasi akurasi secara keseluruhan. Dengan memvisualisasikan confusion matrix, Anda dapat mendapatkan wawasan tentang kinerja model SVM dengan kernel linear. Matriks ini akan menunjukkan jumlah true positif, true negatif, false positif, dan false negatif untuk setiap kelas, memungkinkan Anda untuk menilai akurasi model, presisi, recal, dan metrik kinerja lainnya. Pada gambar ini implementasi langkah ke-14. Confusion matrix adalah metrik evaluasi populer dalam machine learning yang memungkinkan kita untuk menilai kinerja dari sebuah model klasifikasi. Mohon diikuti sesuai dengan gambar, silahkan dicoba di ide yang Anda minati. Selamat mencoba. Oke. Selanjutnya. Langkah ke-15. Laporan klasifikasi adalah ringkasan dari kinerja sebuah model klasifikasi. Laporan ini memberikan berbagai metrik yang membantu mengevaluasi akurasi, presisi, recal, dan skor F1 dari model untuk setiap kelas dalam masalah klasifikasi. Di sini, kita memiliki laporan klasifikasi khusus untuk model support vektor machine, SVM, dengan kernel linear. Dengan menggunakan fungsi classification_report, kode tersebut menghasilkan laporan klasifikasi untuk model SVM dengan kernel linear. Laporan ini memberikan presisi, recal, skor F1, support, dan akurasi untuk setiap kelas dalam masalah. Laporan tersebut membantu kita memahami seberapa baik model ini berkinerja untuk setiap kelas dan secara keseluruhan. Pada gambar ini implementasi langkah ke-15. Laporan klasifikasi adalah ringkasan dari kinerja sebuah model klasifikasi. Mohon diikuti sesuai dengan gambar, silahkan dicoba di ide yang Anda minati. Selamat mencoba. Oke. Selanjutnya. Lanjutan pada gambar ini implementasi langkah ke-15. Laporan klasifikasi adalah ringkasan dari kinerja sebuah model klasifikasi. Mohon diikuti sesuai dengan gambar, silahkan dicoba di ide yang Anda minati. Selamat mencoba. Oke. Selanjutnya. Langkah ke-16. Classification Report adalah salah satu metrik evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model dalam tugas klasifikasi. Classification Report memberikan informasi tentang presisi,
precision, recal, F1 score, dan support untuk setiap kelas yang ada dalam dataset. Dalam data yang Anda berikan, terdapat 4 kelas yang dinilai oleh model, action, drama, horror, dan romance. Masing-masing kelas memiliki 4 nilai evaluasi, presisi, recal, F1 score, dan support. 1. Presisi, presisi mengukur sejauh mana model mengklasifikasikan sampel dengan benar sebagai anggota kelas tertentu. Presisi dihitung dengan membagi jumlah true positif, TP, dengan jumlah keseluruhan prediksi positif, TP, false positif, FP. Dalam data ini, presisi untuk setiap kelas adalah pukul 1, yang berarti model tidak membuat kesalahan dalam mengklasifikasikan sampel sebagai anggota kelas tersebut. Oke, selanjutnya. 2. Recal, juga dikenal sebagai sensitivity atau true positive rate, mengukur sejauh mana model berhasil mendeteksi semua sampel positif yang ada. Recal dihitung dengan membagi jumlah true positif, TP, dengan jumlah keseluruhan sampel positif yang ada, TP, false negatif, FN. Dalam data ini, recal untuk setiap kelas juga adalah pukul 1, yang berarti model berhasil mendeteksi semua sampel positif dengan benar. 3. F1 score. F1 score adalah penggabungan antara presisi dan recal, dan menggambarkan kebaikan keseluruhan model. F1 score adalah harmonic mean dari presisi dan recal, dan memberikan keseimbangan antara kedua metrik tersebut. F1 skor berkisar antara 0 hingga 1, dengan 1 menunjukkan kinerja yang sempurna. Dalam data ini, F1 skor untuk setiap kelas adalah pukul 1, menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang sangat baik. 4. Support mengindikasikan jumlah sampel yang ada dalam setiap kelas. Dalam data ini, terdapat support yang berbeda untuk setiap kelas. Misalnya, terdapat 1 sampel dalam kelas action dan 1 sampel dalam kelas romance. Selain itu, Classification Report juga memberikan informasi tentang rata-rata presisi, recal, dan F1 skor untuk semua kelas. Dalam data ini, rata-rata presisi, recal, dan F1 skor untuk semua kelas adalah pukul 1. Oke, selanjutnya. Output program. Oke, selanjutnya. Output program. Oke, selanjutnya. Tugas. Dalam dataset ini, setiap baris mewakili seorang pasien dengan fitur-fitur yang relevan untuk klasifikasi penyakit jantung. Beberapa fitur yang termasuk dalam dataset ini adalah A. Usia pasien dalam tahun. B. Jenis kelamin pasien, pria wanita. C. Tekanan darah pasien dalam mmHg. D. Kolesterol, kadar kolesterol pasien dalam mg/dl. E. Gula darah puasa, tingkat gula darah puasa pasien, 0, tidak tinggi, 1, tinggi. F. Status merokok, apakah pasien adalah perokok atau bukan, ya, tidak. G. Riwayat keluarga, apakah pasien memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga, ya, tidak. Label target dalam dataset ini adalah kolom penyakit jantung, yang menunjukkan apakah pasien menderita penyakit jantung atau tidak, ya, tidak. 1. Buat hasil prediksi dan klasifikasi model SVM. 2. Buat hitung manual dengan menggunakan rumus di Excel. Lihat tabel di bawah ini sebagai dataset. Terima kasih, materi hari ini telah selesai. Kita akan lanjutkan materi di pertemuan akan datang. Selamat datang di channel YouTube yang penuh inspirasi, Manjada Wajada 2022 Ngopi, Ngobrol Pintar. Di sini, berkumpul, berdiskusi, dan menghadirkan segudang pengetahuan yang